Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pinjaman online Julo apakah masuk Slik OJK. Nah, hal ini sering banyak dipertanyakan oleh para debitur-debitur yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online Julo. Apakah kita akan masuk ke Slik OJK ketika kita mengalami gagal bayar di pinjaman online Julo? Nah, di video kali ini saya akan membahas atau sharing kepada kalian apakah aplikasi Julo masuk ke Slik OJK dan apakah saja akibat-akibat atau efek-efeknya ketika kita masuk ke Slik OJK. Tonton video ini sampai habis. Seperti yang kalian ketahui, aplikasi Julo ini adalah aplikasi pinjaman online yang terdaftar di OJK atau aplikasi pinjaman online legal. Aplikasi Julo ini dikembangkan oleh PT Julo Teknologi Finansial. Nah, aplikasi Julo ini salah satu aplikasi pinjaman online yang banyak diminati oleh para nasabah. Karena selain bunga yang rendah di aplikasi Julo juga untuk tenor pinjamannya cukup panjang dan limit yang didapatkan di aplikasi Julo juga cukup besar bagi akun yang baru mendaftar. Nah, dari situ mungkin banyak nasabah-nasabah yang mungkin perlu modal atau perlu pinjaman yang tertarik ya untuk meminjam di aplikasi Julo. Nah, lalu bagaimana ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi Julo? Apakah kita akan masuk ke Slik OJK? Jawabannya adalah pasti, karena aplikasi Julo ini adalah aplikasi pinjaman online yang resmi terdaftar di OJK. Tentunya jikalau kita mengalami gagal bayar di aplikasi Julo, kita akan masuk ke Slik OJK. Karena untuk semua aplikasi pinjaman online yang terdaftar di OJK dan kita mengalami gagal bayar di aplikasi tersebut, tentunya kita akan masuk ke Slik OJK. Namun untuk waktunya itu beda-beda ya. Untuk nama kita masuk ke Slik OJK-nya, kadang ada yang kita baru galbay 3 bulan sudah masuk ke OJK, ada juga yang sudah galbay 8 bulan atau 10 bulan baru masuk ke Slik OJK. Itu tergantung dari aplikasinya ya. Bahkan ada juga aplikasi yang menyetorkan nama kita ke Slik OJK dari pertama kita daftar dan mengajukan pinjaman. Jadi bila mana kita mengalami gagal bayar di aplikasi tersebut, nama kita akan tercatat di Slik OJK sebagai nasabah dengan skor kredit yang buruk. Nah, lalu apa saja sih akibat-akibatnya atau efek-efeknya ketika kita mengalami gagal bayar dan kita masuk ke Slik OJK? Efeknya mungkin adalah kita akan terhambat ketika kita akan mengajukan pinjaman lagi di aplikasi-aplikasi pinjaman lain ke bank ataupun ke lembaga-lembaga keuangan lainnya. Namun buat kalian yang mungkin mau berhenti atau terbebas dari yang namanya hutang atau pinjaman online ini tidak cukup berat ya resikonya, karena secara tidak langsung ketika kalian tidak bisa melakukan pinjaman lagi di aplikasi lain, tentunya kalian akan terbebas dari yang namanya hutang atau pinjaman online. Namun buat kalian yang mungkin nanti rencananya ke depannya mau buka usaha atau perlu modal untuk jualan dan mau melakukan pinjaman lagi di aplikasi pinjol ataupun di bank, tentunya ini menjadi resiko yang cukup berat ya, karena kalian akan terhambat ketika mau mengajukan pinjaman lagi di aplikasi lain ataupun di bank karena nama kalian sudah terdaftar di Slik OJK. Lalu sampai kapan nama kita akan terdaftar di Slik OJK atau sampai kapan pemutihan nama kita di Slik OJK? Pembersihan nama kita dari Slik OJK biasanya itu minimal 2 tahun atau 24 bulan ya. Untuk minimalnya ya, minimal 2 tahun, kadang ada yang lebih tergantung dari aplikasinya. Jadi nama kita akan bersih lagi dari Slik OJK ketika sudah melewati waktu 24 bulan atau lebih. Selepas itu nama kita akan bersih lagi dan kita akan bisa mengajukan pinjaman lagi di aplikasi-aplikasi lain ataupun di bank. Nah, sebagai kesimpulannya adalah apakah kita akan masuk ke Slik OJK ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online Julo? Jawabannya adalah pasti, karena aplikasi pinjaman online Julo ini adalah aplikasi pinjaman online legal yang resmi terdaftar di OJK. Dan jikalau kita mengalami gagal bayar di aplikasi Julo, tentunya kita akan masuk ke Slik OJK. Namun buat kalian yang mungkin sekarang lagi mengalami gagal bayar di aplikasi Julo, kalian tidak boleh ketar-ketir ataupun kepanikan ya mendengar informasi ini. Karena takutnya nanti kalian akan mencari segala cara untuk mendapatkan dana dan melunasi tagihan kalian di aplikasi Julo. Dan hal yang paling ditakutkan adalah kalian melakukan pinjaman lagi di aplikasi lain untuk membayar di aplikasi Julo. Hal ini jelas dilarang ya, karena ini hal yang salah ya. Nanti takutnya kalian tambah pusing lagi, karena hal tersebut bisa dibilang gali lubang tutup lubang. Bukannya hutang kalian beres, nanti yang ada akan semakin membengkak. Jadi saran dari saya, jikalau kalian memang sudah tidak mampu, sudah stop. Jangan memaksakan dan jangan terlalu panik dan ketakutan ketika kalian memang sudah tidak bisa membayar lagi di aplikasi pinjaman online. Lebih baik kalian prioritaskan kebutuhan kalian sehari-hari. Apalagi nih buat yang sudah berkeluarga ya, mungkin harus lebih memperhatikan atau mempentingkan lagi urusan keluarga dan anak-anak.
Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan share juga ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.